طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran PAI di kelas 4 semester 1 bab 4 dengan materi menyambut usia baligh. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan secara benar. Yang kedua, peserta didik membuat paparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Pengertian baligh. Baligh secara bahasa berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh ialah kedewasaan bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan dengan tanda-tanda atau ciri-ciri tertentu. Penjelasan tanda-tanda baligh secara ilmu fikih yaitu merupakan hasil kajian para ulama ilmu fikih. Dan penjelasan tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi yaitu merupakan hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni ilmu biologi. Tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih yang pertama yaitu mimpi basah, baik laki-laki ataupun perempuan, dan mengeluarkan sperma. Yang kedua, keluarnya darah haid ataupun disebut juga menstruasi bagi anak perempuan. Dan yang ketiga, sempurnanya umur 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan, maka sempurna disebut balighnya. Tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Baligh dalam istilah biologi disebut juga masa puber atau pubertas. Ciri-ciri pada laki-laki diantaranya yang pertama yaitu laki-laki memiliki hormon testosteron yang menghasilkan sperma yang kemudian mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya bulu kumis, bulu jambang, dan jenggot. Yang ketiga, perubahan pita suara yang semakin menggema. Yang keempat, pertumbuhan badan semakin berotot. Selanjutnya, tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi ataupun ciri-ciri pada perempuan, yaitu perempuan memiliki hormon estrogen dan progesteron yang berguna untuk mematangkan sel telur atau istilahnya yaitu ovum, dan akan mengalami haid atau menstruasi dalam setiap bulannya. Juga suaranya akan semakin merdu didengar. Dan apabila laki-laki ataupun perempuan sudah mengalami ciri-ciri seperti tadi disebutkan, maka dikatakan memasuki masa puber secara ilmu biologi ataupun baligh secara ilmu fikih. Dan sudah diwajibkan untuk bisa menghilangkan hadas besar dengan cara mandi besar atau mandi junub. Apakah kalian masih ingat niat mandi besar atau mandi junub? Ya, seperti ini niatnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala.
Hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas besar, di antaranya yang pertama adalah sholat, yang kedua bersujud tilawah. Ketika membaca Al-Quran, ditemui ada tanda sujud, itu diharamkan karena berhadas besar. Dan yang ketiga, haram untuk bersujud syukur apabila mendapatkan hal yang membahagiakan. Sebagai umat Islam harus sujud syukur, maka pada waktu ketika berhadas besar, maka dilarang untuk bersujud syukur. Hal lainnya yaitu diharamkan apabila berhadas besar. Yang pertama, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, ataupun membawa Al-Quran, ataupun memegang. Berikutnya yaitu haram untuk tawaf bagi orang yang sedang berhadas besar. Mengelilingi Ka'bah ketika berada di tanah suci ataupun di Masjidil Haram itu diharamkan untuk bertawaf. Dan yang terakhir yaitu diam di masjid itu diharamkan apabila sedang mempunyai hadas besar. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui tentang pengertian usia baligh, baik itu secara ilmu fikih ataupun ilmu biologi, tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda usia baligh, ciri-ciri untuk laki-laki, ciri-ciri untuk perempuan, dan juga larangan-larangan ketika berhadas besar. Karena bagaimanapun ketika ciri-ciri tersebut ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usia baligh itu bersangkut paut dengan hadas besar, maka seharusnya kita juga harus mempunyai ataupun berkewajiban setelah usia baligh, yaitu yang pertama menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, menjalankan sholat fardu, menjalankan rukun Islam yang 5, mengimani rukun iman yang 6, dan itu sudah diwajibkan ketika usia baligh datang kepada kita. Itu mulai dari situ kita diwajibkan untuk menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Dan yang kedua, menutup aurat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk aurat perempuan itu semua ataupun seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Dan yang ketiga, kewajiban ketika setelah usia baligh yaitu menuntut ilmu ataupun mencari ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu ekonomi, ilmu biologi, terlebih yang paling penting untuk kita semua yaitu ilmu agama. Karena sebagai pedoman kita umat Islam, kita harus bisa menekuni tentang keilmuan, apalagi ilmu agama. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, sampai di sini pembelajaran kita di bab 4 menyambut usia baligh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan jadikan sebagai pembelajaran yang bermakna, masuk dari telinga kanan, masuk ke otak, turun ke hati, dan digerakkan oleh anggota tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Kita baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian, dan untuk semuanya sampai berjumpa kembali di pelajaran PAI berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.